Jadi di satu sisi yang menyampaikan nasihat, reminder, tausiah, teguran, tidak boleh di dalam dirinya ada arogansi, kesombongan, merasa benar sendiri. Tapi juga sebaliknya, pada yang menerima tausiah, reminder, teguran, nasihat, hendaknya jangan baper, ya, jangan terbawa perasaan sehingga mudah tersinggung. Akhirnya proses tausiah itu tidak berjalan. Kita harus peduli, jangan biarkan saudara kita terjerembab di dalam kekeliruan, di dalam penyimpangan. Kita tahu kadangkala sedemikian geramnya seorang mukmin melihat suatu kemungkaran, akhirnya dia meledak. Mengapa ada 3 jenis tausiah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 26 bulan Juli 2021. Kita berada di pertengahan bulan Dzulhijjah tahun 1442 Hijriah. Kaji kita kali ini masih melanjutkan tentang hal-hal yang menjadi faktor konsolidasi dalam sebuah keluarga. Waktu itu kita bicarakan bahwa salah satu atmosfer agar soliditas keluarga itu bisa terwujud adalah membiasakan antar anggota keluarga, suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada sesama anak, abang kepada adik, adik kepada abang, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Hendaknya dibiasakan suasana at-tawasau bil haqqi 1, tawasau bis sabri 2, tawasau bil marhamah 3. Saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran, dan saling menasihati dengan kasih sayang, dengan rahmah. Nah, waktu itu sudah kita bicarakan. Dan kembali kami tekankan lagi bahwa budaya tawasau ini hendaknya menjadi budaya semua pihak. Baik pihak yang menyampaikan tausiahnya, menyampaikan nasihatnya, tegurannya, remindernya, ya, juga menjadi budaya dari yang menerima tausiah, yang menerima reminder, yang menerima nasihat. Ya. Jadi di satu sisi yang menyampaikan nasihat, reminder, tausiah, teguran, tidak boleh di dalam dirinya ada arogansi, kesombongan, merasa benar sendiri. Tapi juga sebaliknya, pada yang menerima tausiah, reminder, teguran, nasihat, hendaknya jangan baper, ya, jangan terbawa perasaan sehingga mudah tersinggung. Akhirnya proses tausiah itu tidak berjalan. Nah, sekarang kita akan lihat dari sisi mengapa ada 3 jenis tausiah. Ada tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri, tawasau bil marhamah. Ternyata masing-masing tawasau ini mempunyai fungsinya dan sasarannya sendiri-sendiri. Tawasau bil haqq, saling menasihati dengan kebenaran, mempunyai fungsi untuk meluruskan seseorang kembali ke atas jalan yang benar setelah dia sempat menyimpang. Dia sempat khilaf, sempat alpa, sehingga dia menyimpang dari al-haq, dari yang benar. Ini fungsi dari tausiah, tawasau bil haqq, ya. Dan ini fungsi yang sangat penting. Karena tidak ada anggota keluarga melihat anggota keluarga lainnya dalam kekeliruan, lalu dia membiarkan saja. Dia tidak peduli. Itu tidak benar. Kita harus peduli. Jangan biarkan saudara kita
pasangan hidup kita, anak kita, ya orang tua kita terjerembab di dalam kekeliruan, di dalam penyimpangan. Kita harus punya yang namanya ghairah, kecemburuan melihat saudara kita, anggota keluarga kita menyimpang, lalu kita luruskan. Kita upayakan dia kembali kepada jalan yang semestinya. Karena apa? Karena kita sesama saudara yang mencintai karena Allah. Ukhuwah yang kita bangun bukan ukhuwah duniawiyah, bukan persaudaraan semata-mata di dunia ini, bersenang-senang, berakrab-akrab di dunia, lalu kemudian di hari berbangkit saling menyalahkan. Nauzubillahi min dzalik. Tapi kita ingin ukhuwah kita ini ukhuwah yang abadiyah, yang tentunya abadi. Di dunia kita saling berkasih sayang, sampai ke akhirat kita saling berkasih sayang. Dan salah satu buktinya adalah saat kita melihat saudara kita, anggota keluarga kita mengalami penyimpangan, ya segera kita berikan reminder. Kita berikan teguran, ya. Jangan kita biarkan saudara kita dalam kekeliruan. Yang kedua, tawasau bis sabr. Mengapa diperlukan selain tawasau bil haqqi ada tawasau bis sabr? Saling menasihati untuk bersabar. Sebab berjalan di atas jalan yang lurus ini terkadang kita tergoda untuk menjadi tidak sabar, untuk menjadi tidak terkontrol, tidak terkendali. Apalagi kalau kita ini seorang yang mempunyai gairah, passion untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kemungkaran itu berlaku, seseorang itu terkadang langsung ingin bereaksi. Itu bagus, langsung ingin bereaksi menunjukkan kepedulian. Cuma seperti apa reaksinya? Karenanya Islam memberikan panduan. Panduannya diantaranya dalam surah An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Serulah manusia ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah Ta'ala, bil hikmati, dengan kearifan, wise, wisdom, dan dengan pelajaran yang baik. Tidak mungkin kita bisa menyampaikan nasihat dengan wisdom, dengan kearifan, dengan pelajaran yang baik jika tidak ada kesabaran dalam diri kita. Nah, karenanya saling menasihati untuk bersabar ini penting sekali. Kita tahu kadangkala sedemikian geramnya seorang mukmin melihat suatu kemungkaran, akhirnya dia meledak. Akhirnya dia tampil dalam bentuk marah yang justru menimbulkan rasa takut pada umat, pada pihak yang sedang diberikan tausiah, tawasau, nasihat. Karenanya tawasau bis sabr menjadi sangat penting, karena dialah yang menjadi faktor yang menyebabkan orang bisa tetap istiqomah di atas jalan yang lurus. Tidak kehilangan kesabaran, akhirnya kehilangan arah. Ya. Yang ketiga, tawasau bil marhamah. Saling menasehati dengan kasih sayang. Nah, ini di mana pula peranannya, di mana pula fungsinya. Fungsi daripada tawasau bil marhamah adalah ya, al-hifdzu, ya, al-hayawiyah, memelihara vitality, vitalitas. Ya. Terkadang seseorang itu di jalan yang benar, sudah bagus dia di jalan yang benar. Terkadang seseorang itu dia bersabar di atas jalan yang benar. Sudah bagus dia bersabar di atas jalan yang benar itu. Tapi sayang, dia tidak memiliki vitality, vitalitas, ya, hayawiyah. Dia tidak memiliki apa yang disebut dengan suasana hidup, suasana passionate di dalam ya menjalankan kebenaran, di dalam meniti siratal mustaqim. Ya, jadi dia di atas siratal mustaqim tapi kering, terasa seperti gersang. Ya. Nah, dengan adanya saling menasihati dengan kasih sayang ini, timbullah ya cinta, timbullah kasih sayang, timbullah rahmah. Ya. Nah, ini sangat diperlukan. Karena apa? Karena kasih sayang,
passion, ya, vitalitas, ya, itu menyebabkan seseorang itu punya gairah untuk terus berada di atas jalan yang benar. Ya, tapi jangan gairah saja, karena kadang-kadang dengan gairah saja akhirnya malah menyimpang. Makanya ini perlu dipadukan ketiga-tiganya, saling menasihati dengan kebenaran untuk hifzul asalah, memelihara originalitas seseorang di atas jalan yang lurus. Tawasaw bis sabr, untuk hifdzul istimrar, memelihara kontinuitas seseorang di atas jalan yang lurus. Dan hifdzul tawasaw bil marhamah, untuk hifdzul hawiyah, memelihara ya, atas perjalanan, di atas perjalanan jalan yang lurus ini. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang memang ya saling mengasihi, saling mencintai satu sama lain karena Allah Ta'ala, khususnya dalam keluarga kita masing-masing. Suami istri saling mencintai karena Allah. Orang tua dengan anak saling mencintai karena Allah. Sesama anak dengan anak, abang dengan adik, adik dengan abang, saling mencinta karena Allah. Kalau suasana yang bisa kita bangun, Masya Allah, berlakulah kalimat yang terkenal, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dan disitulah rasa kerasan, rasa betah, rasa comfort, ya, rasa kenyamanan itu muncul di dalam rumah tangga. Ya, karena hari ini banyak sekali keluarga-keluarga tinggal seatap, tapi sekedar tinggal fisik seatap, tapi hatinya, ya, batinnya, jiwanya tidak tinggal bersama, tidak saling mengisi satu dengan lainnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salli wa sallim